Sebelum dilanjut video ini, jangan lupa di like, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bisa ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini. Edisi siar ke 8 April 2021, tepatnya dari Kamis. Dan ini vlog harus saya bikin karena mumpung masih fresh. Saya nggak ada niat bikin vlog ini sebetulnya, dan di sini sudah jam 11 siang teman-teman. Dan sebetulnya secara khusus saya membuat vlog tidak ada, tetapi saya mendapatkan satu kabar baik. Entah kabar baik, entah kabar buruk, saya nggak tahu. Karena buat saya ini adalah satu amanah. Kemudian bisa dikategorikan beban juga, karena apakah mungkin saya bisa melakukan ini gitu loh. Dan saya ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Atas apa yang Allah berikan ke saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kondisi yang suaranya beda dari biasanya, karena agak sedikit teman-teman, aku suaraku habis. Nyanyi aja nada tinggi udah nggak bisa, karena di sini seperti ada yang terganjal. Ya sudahlah ya, Allah sudah memberikan nikmat untuk saya, tetap saya ucapkan alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendoakan saya juga. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya saja, di Indonesia sampai luar negeri tanpa terkecuali. Untuk yang ada di luar negeri, para TKI-TKW yang selalu mensupport Big Tulus Official, terima kasih banyak. Yang ada di Indonesia semua tanpa terkecuali, para subscriber, dan juga untuk yang ada di rumah orang baik, terima kasih banyak. Saya sebetulnya belum ada niat bikin vlog, dan niatnya vlog hari ini tuh harusnya adalah harusnya hari ini vlognya live, tetapi karena ada satu hal yang tidak bisa saya tahan sebelum nanti saya keburu lupa, jadi saya langsung bikin vlog. Ceritanya tadi jam 10 lebih, saya ingat banget, jam 10 lebih 17 menit itu saya selesai sholat duha. Selesai saya duha, saya tiba-tiba Eyang dari belakang nimpuk saya, plek gitu. Eyang mau ngomong, Eyang sudah nahan ini beberapa hari yang lalu. Dan ternyata selama ini yang menggiring opini untuk membahas soal korin ataupun bayi, khususnya orang-orang yang atau korin-korin dari almarhum yang keguguran, khususnya yang dikhususkan itu. Kenapa kok tiba-tiba saya membahas ini, diarahkan ke sini? Kemudian terakhir kemarin adalah membahas soal bolehkah kita mengasuh ataupun memelihara bayi-bayi bajang atau anak-anak yang sudah meninggal sebelumnya, anak-anak atau korin-korin yang sudah meninggal sebelumnya atau keguguran khususnya yang diincar di situ. Ini baru ketemu jalurnya. Ternyata yang tiba-tiba nimpuk pundak saya dan bilang ke saya, Eyang ngarep ngomong, ini sesuatu yang harus kamu tahu, dan ini sesuatu yang saatnya Tulus mengemban ini. Karena Eyang memang pernah bilang nanti, tapi dia yang ngomongnya di usia 33. Eyang tuh bilangnya di usia 33. Kan saya pernah bilang, Eyang, kapan ya saya punya panti asuhan yang bisa ngasuh anak-anak yatim piatu, atau ngasuh panti jompo nenek-nenek gitu yang gak diurus sama keluarganya. Saya pernah bilang sama Eyang, semua akan kamu alami nanti di usia 33 tahun. Kamu bisa berbuat baik ke semua orang. Dia tidak mengatakan saya mempunyai panti asuhan, tetapi dia mengatakan kamu akan bisa berbuat seperti itu, seperti apa yang kamu mau di usia 33 tahun. Eyang pernah mengatakan seperti itu. Tetapi ternyata tadi pagi setelah saya sholat duha, Eyang nepuk pandas pundak saya dan mengatakan, iki wayahe ini waktunya. Di situ saya langsung yang batin saya tuh berkecamuk. Saya mengerti bahwa Eyang memiliki sesuatu amanah yang Allah titipkan, dan mungkin ini saya yang harus mengajar. Dan saya itu baru banget baca komentar. Nih sebentar teman-teman ya, backsound aku geser dulu karena handphonenya nggak ada, jadi aku cuma punya handphone 2. Ada yang bertanya-tanya, kemarin pakai iPhone, handphonenya dijual diganti lagi handphone yang lebih murah. Kenapa Mas Tulus? Wes, biar jadi urusan saya. Intinya di sini saya minta maaf teman-teman. Ada yang bilang kemarin pakai iPhone, kenapa sekarang sudah tidak menggunakan iPhone lagi, diganti Android lagi. Maksud aku gini teman-teman, biarkan itu jadi urusannya Mas T.
kalian tidak perlu tahu, ya. Jadi master itu menutupi sesuatu yang memang harus dikerjakan, harus ditutupi. Saya tadi pagi membaca, pas mondok dulu saya pernah mendengar cerita teman saya dari Blitar bahwa di desanya ada kiai yang khusus merawat korin-korin yang dilahirkan dari orang tuanya dan lain-lain. Menurutku pancen seyogianya dirawat seperti teman saya di Situbondo juga ngerawat korin anak pertama dari kecil sampai sudah dewasa. Nek ajaran kiai-kiai sepuh nek lahir sesudah 4 bulan harus diberi nama dan dibelikan pakaian, disedekahkan ke anak yatim atau miskin. Wah, sakjane panjang bahasanya. Jadi tadi pagi saya membaca komentar ini dari Mas Muhammad Basri dan saya sempat berpikir begini teman-teman. Mungkin itu salah satu koneksi ya antara pikiran saya dan apa yang difikirkan Eyang sebelumnya. Saya sempat berpikir ya Allah, apakah mungkin seorang saya bisa mengasuh banyak korin yang daripada dimanfaatkan sama para dukun untuk menyantet orang, untuk menggendam orang dan lain sebagainya. Apakah nggak sebaiknya aku yang urus? Apakah nggak sebaiknya aku buka panti asuhan gaib lah istilahnya seperti itu yang memang saya itu bisa melakukan itu gitu loh. Apakah mungkin saya bisa melakukan itu? Dan ternyata di siang hari sedikit jam 10 lebih 17 menit, saya ingat banget jamnya, jam 10 lewat 17 menit, dan saya langsung bikin woro-woro di grup. Dan saya ngobrol panjang dengan Eyang. Sebetulnya apa amanahnya yang aku gitu kan. Sumpah ya Allah, ini aku merinding teman-teman, karena aku punya harapan, tetapi aku merasa aku belum pantas gitu loh untuk melakukan itu. Karena ternyata yang mengatakan seperti ini, tugasmu itu hanya mengumpulkan, tugasmu hanya mengumpulkan, yang membimbing nanti ada lagi. Dan yang saya kaget ketika yang menepuk saya dan yang memberitahu saya, ternyata di depan saya, kan kalau kami tuh kiblatnya ngadep ke sana teman-teman ya. Kiblat itu sebelah sana kalau kamar saya. Dan bukan ruang tamu sih, depan sini tempat saya live ini depannya kan lahan tempat kosong gitu, dan saya berbalik arah menghadap ke Eyang. Kemudian di depan saya itu sudah ada 80 korin yang memang selama ini ternyata Eyang yang asuh korin-korin ini. Aku tanya, sampai siapa, ada nama A, nama B, nama C, yang wah ternyata ya Allah ya Rabb, aku merinding, subhanallah. Jadi anak-anak dari jenengan salah satu subscriberku yang pernah bercerita sama aku, Mbak A, Mbak B, Mama A, si B, semua korin itu ternyata dipegang sama Eyang. Yang saya cukup dramatis tuh katanya Eyang, ada yang sebagian saya rebut dari dukun, ada yang sebagian saya ambil dari sesuatu yang pernah dibuat untuk jelek segala macam. Jadi di situ saya kaget, 80 korin guys. 80 lebih sih, cuman kalau kata yang ini 80 untuk sementara waktu. Dan selama ini ternyata jenengan yang curhat ke saya, bagaimana dan kenapa saya bisa melihat anak ini bisa dipakaikan baju, kenapa saya bisa melihat korin ini seperti ini. Ternyata selama ini mereka diasuh sama Eyang. Dan yang saya acungi jempol sama Eyang adalah Eyang sendiri, maaf, Eyang Lukito itu bukan muslim. Eyang Lukito itu adalah seorang Hindu, agamanya adalah Hindu, dan beliau tidak memaksa anak-anak ini untuk menjadi agama seperti yang saya mau. Secara lahiriah, secara batiniah, saya meminta mereka untuk menganut Islam, karena jujur basic saya adalah Islam. Cuma ternyata ada beberapa subscriber saya yang ternyata tuh tidak muslim, meskipun seperti itu. Dan Eyang tuh sempat yang, ini waktunya waktunya kamu memberikan sedikit waktu kamu lebih lagi untuk ini. Terus aku bilang sama yang ngaku aja bebanku masih banyak seperti ini, kenapa sih harus sekarang gitu loh. Ya udah waktunya, kamu nggak bisa menahan lagi ini, kamu nggak bisa menolak, ini amanah dari Tuhanmu katanya. Ini amanah dari Tuhanmu dan kamu harus melalui ini dan kamu harus menjalani ini. Tugasmu hanya mengumpulkan, memagari, selebihnya untuk mengarahkan mereka tuh ke nanti tugas kita lagi, tugas Eyang dan teman-teman. Dan di situ ternyata ada Abdul, ada Mas Hanto, dan aku tuh bukan orang yang baik teman-teman. Demi Allah aku belum bisa mengarah untuk sesuatu yang betul-betul baik. Aku ngerasa diriku tuh masih kotor gitu loh, tapi Allah memberikan amanah ini untuk aku. Dan
Mungkin bagi jenengan mungkin anggapannya gila itu si Tulus itu mau mengasuh anak-anak yang nggak jelas, bukan manusia ibaratnya. Mungkin pikiran kalian seperti itu. Tapi kalau memang ini jalan Allah dan mungkin memberikan aku kelebihan atau semangat, atau maksudnya begini, dengan jalan ini jadi aku dapat pahala yang aku berikan kepada kedua orang tua aku, nggak masalah gitu. Sampai aku bilang, Eyang, ada kakak aku di sini. Aku bilang ada kakakku, nggak, mamaku pernah keguguran 2 kali dan di situ kakakku langsung datang. Kakakku meluk aku, guys. Ada 2 kakakku yang dulu tuh dahuluin aku, dan Korin itu juga minta, Dek, ayo kita bareng-bareng. Kamu berbuat baik tidak harus di dunia nyata, Dek. Di dunia gaib pun kamu bisa berbuat baik. Dan saya melihat dua sosok kakak saya, laki-laki dan perempuan, memeluk saya untuk menyemangati. Kowe iso le, ayo le. Kowe iso ngelakoni sing kudu mbok lakoni. Dan saya merasa, ya Allah, saya belum siap. Tapi saya mau gak mau saya harus lakuin ini. Saya harus gemban amanah yang luar biasa, di mana saya, keimanan saya itu belum dibilang pantas. Saya merasa, aduh, itu yang membuat saya semakin begini terus. Eyang bilang, Le, kamu punya uang gak? Kata Eyang. Aku bilang ada, yang kalau uang mah aku gak ngilang-ngilangin, aku punya uang. Kue masao sego sak pinco, sak piring, terus diberikan yang namanya itu apa namanya, kayak telur urapan. Intinya aku suruh bikin among-among sama Eyang untuk memberikan among-among, dipersembahkan. Maksudnya pahalanya diberikan untuk 80 korin ini, termasuk kakak dan kakakku 2 di situ, guys. Laki-laki dan perempuan, dan mereka tuh wajahnya mirip sama almarhum ibuku, mirip banget sama almarhum mama. Dan di situ apa ya teman-teman, yang semakin membuat aku ya kayaknya aku harus bikin ini. Jadi makanya aku langsung bikin woro-woro di grup, kalau misalnya kita mau bikin among-among, ayo teman-teman ataupun bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa sebelum gabung di sini pernah bercerita soal saya, tentang anaknya yang meninggal sebelum bisa diasuh atau guguran dan lain sebagainya. Aku minta semangat dari kalian, minta support dari kalian untuk berpartisipasi, menyumbangkan sedikit rezekinya. Jadi tadinya sih saya sempat berpikir begini, kalau memang harus saya tanggung sendiri, saya bikin di piring aja lah, di lengser. Nanti saya panggil Adel, Salsa, di sini rame-rame anak-anak kecil untuk menikmati apa yang ada di situ gitu loh. Intinya saya doa minta sama Allah, saya bikin di piring, nanti pahalanya saya niatkan untuk semua yang ada, yang lagi diasuh sama Eyang. Dan saat ini sudah menjadi hak ataupun kewajiban saya untuk mengasuh mereka, sehingga saya langsung bikin di grup. Kalau bikin skala besar kan juga alhamdulillah ya teman-teman ya. Makanya tadi yang di grup Rumah Orang Baik mungkin jangan berpikir aku langsung blek-blek. Kenapa? Karena aku walaupun aku nolak pun udah nggak bisa, kata Eyang. Kamu jatahmu sudah waktumu, sudah wayahnya kamu seperti itu, sehingga saya harus bikin. Tetap saya harus bikin nasi itu sebelum puasa, dan waktunya kan mepet. Makanya saya langsung bilang, ayo siapa tahu di keluarga Rumah Orang Baik mau jenengan yang punya anak yang sudah meninggal, atau jenengan memang berniat pengen membantu, itu sangat-sangat mesti butuhkan. Karena jujur kondisi keuangan saya tuh lagi oleng. Bukan berarti nggak ada, tapi di posisi yang sedang tidak baik. Sehingga saya mengatakan,
aduh kalau saya tanggung sendiri dengan sesuatu yang besar, sepertinya saya tidak bisa. Makanya saya bilang, langsung saya ngoceh di grup kan, saya bilang teman-teman yang mau berpartisipasi monggo, dan teman-teman subscriber yang mungkin punya anak, ini aku diberi amanah untuk yang menyampaikan kepada jenengan, untuk yang diberi anak atau diberi musibah sama Allah. Mungkin ketika jenengan memiliki anak ternyata Allah belum mengizinkan. Nah, korin-korin yang dari anak-anak jenengan yang sudah keguguran kah, sudah meninggal kah, itu lebih baik diasuh ataupun didoakan dengan cara yang baik. Dan jenengan kalau mau memberikan saya kesempatan mengasuhnya, jenengan harus mengikhlaskan. Caranya dengan apa? Coba komunikasi sama Mas Tulus, coba DM Mas Tulus, kira-kira bisa nggak dititipin di sini. Karena yang dititipkan di sini tuh sebetulnya gini, kami tidak memaksakan khorin itu untuk mengarah ke Islam, ya. Kami tidak memaksakan di situ, tapi intinya kami menjaga saja supaya tidak ada yang dipegang sama sesuatu yang buruk, dalam arti dukun-dukun dan lain sebagainya. Karena sebagian ada satu khorin yang memang itu anak subscriber juga, yang ternyata sempat diikat oleh sesuatu, dan itu ternyata Eyang yang mengerjakan, maksudnya Eyang yang melepaskan ikatannya itu. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai pelajaran. Di sini saya bukan mengemis, dikatakan mengemis juga nggak apa-apa, wes terserah. Lain jenengan ada yang mau, saya sih ada sumbangan atau tidak ada sumbangan, saya tetap akan menggelar, entah di baskom atau kecil-kecilan aja, saya tetap akan menggelar itu. Sehingga saya ndak ada di sini saya cuma ngomong, lain jenengan bisa nyumbang, jadi saya bikinnya skala besar. Kalau misalnya jenengan ndak bisa nyumbang, saya bikin skala kecil aja. Intinya di situ. Teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan DM lewat WhatsApp, karena ini khusus ya, ini sedekah khusus untuk yang sebelum Ramadan, ini sedekah khusus, bikin among-among khusus. Kalau jenengan mau berpartisipasi, monggo DM Mas Tulus. Dari sekarang DM kan, kira-kira aja komunikasi dengan saya, apakah betul di antara anak-anak yang sedang diasuh sama Eyang ini termasuk ada korin dari anak-anak yang jenengan. Nanti coba komunikasi ke Mas Til lebih dekat ya teman-teman. Jadi saya mengkhususkan beberapa hari ini saya akan menerima WhatsApp dari jenengan atau DM dari jenengan yang khusus mungkin ingin mempertanyakan atau ingin bersedekah khusus untuk diniatkan pahalanya untuk ke almarhum yang sudah mendahului jenengan, khususnya belahan jiwa jenengan atau anak-anak jenengan. Maaf kalau saya tuh sedikit emosional menyampaikannya dengan menangis dan lain sebagainya, karena saya merasa saya belum pantas untuk mengemban amanah ini. Tapi kalau memang saya harus tanggung ini, saya tetap harus tanggung. Dan karena saya melihat beberapa anak yang rambutnya masih gondrong, itu perlu dicukur teman-teman. Terus saya masih melihat anak-anak yang masih tidak mengenakan baju dengan baik, ya. Terus masih ada beberapa anak yang memiliki koreng-koreng. Itu koreng-koreng yang di badan koreng itu biasanya karena mereka mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal atau tidak baik, atau tidak diharuskan untuk dikonsumsi tapi mereka konsumsi, mereka terpaksa mengkonsumsi itu. Sehingga mungkin ada sesuatu yang maaf mengotori tubuh mereka. Nah, ini cara kita. Mudah-mudahan saya lagi cari cara untuk mencukur rambut mereka supaya lebih rapi, memberikan mereka baju supaya lebih layak. Nah, ini tugas kita teman-teman. Kenapa menggunakan media kenduri ataupun among-among Jawa? Karena sebagian besar korin yang di saya ini keturunan Jawa. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, yang satu dari Palu, itu saya nggak tahu dari mana, tapi ini korin dari Palu. Kemudian Mas Santo itu kan dari Kalimantan, tapi beliau keturunan Jawa. Jadi hampir semua korin di sini, hampir semua 90% mereka keturunan Jawa. Meskipun ada yang tidak tinggal di Jawa, misalnya pamaknya orang Sumatera tapi bapaknya ternyata Jawa. Jadi kayak gitu-gitu. Kenapa saya ingin mengglobalkan semuanya dengan among-among, dengan berdoa secara istilahnya tuh bersedekah secara Jawa, secara kejawen istilahnya begitu ya. Kenapa saya seperti itu? Karena kebanyakan mereka adalah keturunan Jawa. Korin yang saya pegang, korin yang dilindungi atau dipeluk sama Eyang ini adalah beberapa korin yang memang aslinya keturunan Jawa teman-teman. Sehingga saya ingin menggelar itu di rumah, dan ya
Entah nanti saya bikin vlog, entah diam-diam, saya nggak tahu. Cuma untuk sementara waktu ini masih ada waktu beberapa hari. Saya akan bikin antara Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Atau lebih tepatnya Sabtu dan Minggu. Besok masih ada waktu untuk mengumpulkan dana. Kalau memang jenengan ingin berkenan membagi rezeki, sangat-sangat Mas tunggu. Caranya gimana Mas Tulus? Jenengan bisa DM Mas Tulus terlebih dahulu. Khusus untuk bikin among-among akbar ini, among-among untuk dipersembahkan, pahalanya untuk para korin-korin anak-anak jenengan ini, saya minta jenengan DM terlebih dahulu, DM ke saya. Sudah ada satu hamba Allah yang berbagi rezeki tadi pagi langsung, ya saya nggak perlu sebutkan namanya, tapi beliau tinggal di Jakarta. Tadi titip, Mas Tulus saya titip untuk kakak saya, alhamdulillah sudah ada dana masuk. Kalau misalnya dananya lebih banyak lagi, nanti saya bikin lebih banyak sehingga sedekahnya juga bisa lebih, insya Allah lebih besar pahalanya. Sebetulnya bukan jumlahnya sedekah itu, akan tetapi sedekahnya itu soal kemauan kita bersedekah, ya. Saya berharap mudah-mudahan ini adalah cara Allah mendewasakan saya, membuat saya menjadi lebih mengerti bahwa berguna bagi manusia lain atau berguna bagi makhluk lain itu tidak harus dengan melakukan hal-hal yang baik saja, tetapi mungkin ini cara Allah membuat saya menjadi lebih mengetahui bahwa oh ini loh kehidupan yang sebenarnya, oh ini loh cara Allah yang sebenarnya. Jadi saya mengikuti saja jalurnya Allah. Jujur saya masih merasa berat, kenapa saya harus mengemban ini. Dan Eyang pun memberitahu saya, tenang Le, kamu itu hanya mengumpulkan, hanya mengemagari saja, kamu hanya melakukan, sehingga eksekutor utamanya adalah mereka. Nanti yang bekerja di dalam lingkupnya itu nanti Eyang yang itu. Dan seumur-umur saya baru tahu ada korin yang bisa diasuh, ada yang bisa diasuh dengan baik. Saya baru tahu, dan itu pun dari Mas Muhammad Basri, karena beliau komentar di komentar YouTube, kolom komentar. Saya baru menyadari ternyata ada orang-orang yang peduli dengan ini, dan mungkin saya salah satu orang yang terketuk hatinya untuk mengasuh mereka supaya setidaknya beginilah teman-teman. Oke, mungkin bagi sebagian orang saya gila, orang kok ngasuh jin, orang kok ngasuh korin yang nggak jelas. Mungkin orang akan mengatakan seperti itu, tapi saya yakin ini cara Allah untuk membuat saya mendapatkan pahala untuk modal saya di akhirat nanti. Sehingga ya wis lah, terserah pandangan orang seperti apa, anggapan orang seperti apa, tapi menurut saya amanah ini harus saya pegang, amanah ini mau gak mau harus saya lakukan. Dan berarti tambah ketika misalnya saat saya ngaji Yasin, yang kalau tadinya itu adalah almarhum dari subscriber, sekarang nambah dari korin-korin dari almarhum anak-anak dari subscriber. Jadi nambah lagi, termasuk beberapa korin yang memang selama ini ikut sama saya, yang sudah mengiringi. Dan saya sangat berterima kasih karena dukungan support dari mereka juga, yang ayo Kang Tulus iso gitu loh. Dan aku tuh ada teman baru, bukan teman baru tapi adik baru. Aku sudah lama asuh dia, aku sudah lama pegang dia. Dulu dia nggak pakai baju, sekarang sudah pakai baju, alhamdulillah. Cuman sekarang lagi saya usahakan buat potong rambut dulu. Namanya tuh Poniran, tapi saya sebut dia Bedul karena kerjaannya kentut. Dia itu tidak mengerti Islam itu apa, bahkan dia belum sunat. Di usianya sudah senja, sudah punya pacar, bahkan mereka tuh kayak sama kayak kita teman-teman. Mereka tuh hidup, mereka juga pengen pacaran, pengen sunat segala macam. Nah, ini yang mudah-mudahan nanti ketika kita bikin among-among, Allah ijabah semua apa yang saya mau, ya, termasuk merapikan rambutnya, memberikan mereka semua baju, dan mungkin ada yang belum sunat supaya disunat. Satu si Poniran ini yang agak, anaknya itu paling nonjol karena dia paling tengil, dia paling berani berbicara di depan aku gitu loh. Dan aku lumayan dekat dengan dia, dan dia tuh support ya, ayo Le, saya ingin le awal dewe bareng-bareng Le gitu-gitu. Dan mereka sebagian ada yang mengajukan syarat ke orang tuanya, sebagian besar ada yang mengajukan syarat ke orang tuanya. Kalau memang saya mau diarahkan ke Islam, mereka harus melakukan ini Mas Tulus gitu-gitu. Ada pesan-pesan khusus yang mereka sampaikan, termasuk si Poniran ini yang saya bilang rambut potong yon Le, ben ganteng yon nang yo. Kak aku ngene iki keren. Maksudnya cewek pada seneng karena aku rambutku gondrong, ya tetap aja. Karena di sini teman-teman mungkin jenengan anggap saya berhayal atau saya gila, tapi jujur ada yang menyedihkan, ada yang lucu, ada yang kocak, ada yang sedih. Ada yang sedih yang mereka tuh belum ketemu orang tuanya. Korin yang belum ketemu orang tuanya juga ada. Jadi hal baru ini yang saya hadapi, dan ini termasuk pengalaman baru yang saya lakukan. Dan saya nggak ngerti kira-kira saya sanggup apa enggak, tapi
kata yang mau nggak mau saya harus rawat ini, jadi ya siap nggak siap saya harus rawat gitu loh. Bisa nggak bisa saya harus pegang, jadi ya saya nikmati aja lah yang harus saya nikmati. Semoga Allah memberikan saya kekuatan untuk mengemban amanah ini. Ya setidaknya saya minta juga untuk jenengan-jenengan yang punya anak ataupun adik kakak yang sudah mendahului kita, tidak harus orang tua yang mengurus teman-teman, karena mereka juga punya koneksi ke saudara-saudara kandungnya ya. Contohnya si Poniran ini sendiri, dia sering datang ke kakaknya yang di Jawa. Jadi dia tuh sering pulang ke kampung, sering nengokin rumah mbahnya, terus nengokin kakaknya. Jadi tidak harus orang tuanya. Kalau kamu sudah begini istilahnya, kamu punya dengar orang tuamu dulu kakakmu dulu pernah meninggal keguguran, di atas kamu tuh ada 2 orang, seperti contohnya saya. Jadi jenengan juga tidak ada salahnya untuk bersedekah, meniatkan atau mendoakan kedua atau siapapun yang sudah mendahului kalian tadi, apalagi itu adalah saudara, apalagi untuk kalian yang sudah orang tuanya meninggal. Contohnya kayak saya kan, kalau misalnya orang tua saya untuk bergerak meminta, ibaratnya memsedekahkan sesuatu, kan orang tua sudah nggak ada, orang tua saya sudah di surga. Sehingga ini tugas saya sebagai anak atau sebagai adik untuk bersedekah untuk kedua khorin atau kedua almarhum yang sudah meninggal. Nah, pahalanya saya berikan. Jadi jenengan-jenengan yang mungkin orang tuanya sudah tidak tahu atau orang tuanya sudah meninggal, tapi jenengan adalah sesuatu atau sosok yang masih diberikan kesehatan, rezeki melimpah, nggak ada salahnya jenengan bersedekah diniatkan untuk almarhum saudara jenengan yang sudah meninggal, atau sekedar memberikan doa saja. Di sini tidak dipaksa untuk bersedekah teman-teman ya. Untuk yang mau membantu sedekah seamong-among yang akan Mas Tulus gelar sebelum puasa, Mas Tulus minta tolong betul, minta semangat dari kalian untuk membantu sedekahnya. Kalau tidak pun tidak masalah, silakan dibantu dengan doa saja juga nggak apa-apa. Tetapi syaratnya adalah untuk jenengan yang mau bersedekah secara khusus, karena ini segmen khusus, ini program khusus, jenengan langsung DM ke Mas Tulus aja ya, langsung ke Mas Tulus pribadi. Jadi untuk beberapa hari ini saya khusus menggelar itu. Oke, sudah waktunya azan zuhur, saya harus pamit dulu. Terima kasih banyak, semoga menambah wawasan buat kita semua, dan ini adalah sebuah kabar baik. Mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi lebih baik, lebih mengerti lagi bahwa memang asuhan yang sebetulnya ini adalah asuhan yang bagaimana mengasuh kor ini seperti apa yang sebetulnya hanya kita dan Allah yang tahu ya. Dan koneksi itu tidak akan pernah terputus kepada siapapun. Mas Tulus mau pamit dulu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dah.